Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masih membahas materi tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Kemudian kita juga kemarin sudah membahas terkait dengan karakteristik wilayah daratan dan perairan di Indonesia. Hari ini kita akan membahas terkait dengan perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Nah, awalnya ini belum dihapus ya, urutannya dari yang paling bawah ini. Jadi awalnya pada tahun 50 sampai 150 Masehi, The Periplus of Erythraean Sea mencatat bahwa kapal dari Indonesia itu sudah ada yang berlabuh di Teluk Benggala. Teluk Benggala itu di mana? Ya di India ya. Maaf ya kalau PPT-nya masih kayak ini. Kemarin tuh ada yang kasih saran. Jadi kan Bu Lili menerima semua saran dan Bu Lili berusaha mengapresiasi semua saran yang ada. Nah, kemarin ada yang bilang, Bu, PPT-nya buat yang menarik, terus baru sadar, oh ya ini PPT dari 4 tahun yang lalu tuh belum pernah diganti. Jadi Bu Lili baru mau coba ganti, jadi belum selesai semua, makanya mohon maaf ya kalau masih berantakannya. Ini yang penting buat hari ini dulu, gitu ceritanya. Nah ini ya, jadi sejak tahun 50 sampai 150 Masehi itu sudah terlihat kapal-kapal dari Nusantara yang berlabuh di Teluk Benggala. Kemudian di masa Sriwijaya, di masa Kerajaan Nusantara maksudnya, berawal dari Kerajaan Sriwijaya. Jadi Kerajaan Sriwijaya ini adalah kerajaan yang memulai atau yang menginisiasi perkembangan perdagangan yang melalui atau yang jalurnya itu melewati antara India dan Tiongkok. Jadi karena di zaman dulu itu belum ada terusan Suez dan lain sebagainya, maka perdagangan yang di laut itu ya muter-muter gitu. Jadi apalagi yang dari Tiongkok lewat jalur darat sampai ke India. Kalau kalian sudah belajar di sejarah pasti kan belajar jalur sutra dan juga ini ya jalur darat. Nah kalau jalur sutra itu kan lewat darat, sehingga jalur sutra dan jalur laut ya. Jadi kalau yang kalian pelajari di sejarah itu kan disebutkan bahwa banyak yang menghindari jalur sutra. Kenapa? Karena melewati gurun pasir, banyak yang takut dengan perompak gurun. Jadi dulu banyak rampoknya, padahal di laut juga banyak kan, banyak lanunnya. Nah, di Sriwijaya ini sudah menjadi pengendali ya. Jadi orang-orang dari India kalau mau ke Tiongkok atau orang-orang Tiongkok mau berdagang ke India itu lewat Sriwijaya dikenakan pajak. Begitu juga di Kerajaan Majapahit selanjutnya. Dengan adanya angkatan laut yang kuat dan juga sudah memiliki pelabuhan di Tuban, ini sudah berfungsi sebagai pelabuhan internasional. Kemudian berkembang sampai ke Kesultanan Demak. Kesultanan Demak pada saat itu sudah berkembang menjadi pusat ekonomi maritim dengan banyak kota pelabuhan di pantai utara Jawa. Selanjutnya sampai ke kolonialisme Portugis dan Belanda. Jadi pada abad ke-15 bangsa Eropa itu sudah mulai untuk menguasai Nusantara. Portugis menguasai maritim Indonesia pada tahun 1512, kemudian Inggris datang, kemudian Belanda juga datang. Belanda menguasai dari tahun 1602 dengan mendirikan VOC atau apa? Verenigd Oost-Indisch Company ya. Jadi perusahaan dagang Hindia Belanda itu sudah didirikan sejak 1602. Waktu itu tujuannya sih belum menjajah ya, masih berdagang. Tetapi lambat laun kok ini orangnya manut-manut ya, suruh gini mau, suruh gitu mau. Akhirnya kita pelan-pelan dijajah. Ya. Nah, dan sampai masa kini perkembangannya itu adalah dengan munculnya Deklarasi Juanda pada tahun 1957, UNCLOS pada tahun 1983, kemudian penerapan asas sabotase. Nah, sejarahnya kalau mau dilihat rincinya itu timelinenya seperti ini. Jadi perubahan kewilayahan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu pada tahun 1939. Itu Belanda menerbitkan Undang-Undang Hukum Laut.
Laut teritorial Hindia Belanda itu hanya diukur 3 mil dari garis surut pulau. Nah, tentu saja hal ini pada saat itu masih tidak apa-apa. Pada tahun 1939 itu masih oke lah, diukur 3 mil oke lah. 3 mil itu sudah jauh gitu kan. Nah, kemudian tahun 1945 kita masih menggunakan ini. Ketika Indonesia merdeka, kita masih memberlakukan ini 3 mil. Kemudian pada tahun 1957 adalah seorang insinyur namanya Insinyur Juanda. Dia menyadari bahwasanya kalau misalnya dibiarkan 3 mil, jarak antara Pulau Jawa dengan Pulau Kalimantan itu kan sangat jauh. Sehingga dikhawatirkan kalau misalnya ada jarak lebih dari 3 mil, nanti Belanda akan mendirikan pangkalan militer di Laut Bebas antara Jawa dan Kalimantan. Nah, tentu saja itu akan mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya pada saat itu Insinyur Juanda itu mengusulkan bahwa wilayah laut Indonesia yang ada di antara kepulauan itu harus menjadi kesatuan tanah air Indonesia. Nah, barulah pada tahun 60 laut wilayah Indonesia itu ditambah atau bertambah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1960, yaitu lajur laut selebar 12 mil. Kemudian tahun 1973, landas kontinen Indonesia sampai kedalaman 200 meter atau lebih masih dimungkinkan untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas. Kemudian pada tahun 83, ZEE adalah lajur di luar laut wilayah Indonesia dengan batas terluar 200 mil. Pada tahun 85, itu UNCLOS mengesahkan bahwa Indonesia itu sebagai negara kepulauan. Nah, pada tahun 1998, garis-garis pangkal kepulauan di Laut Natuna ditarik dari titik-titik terluar pada garis air rendah pulau-pulau terluar atau garis surut pulau-pulau terluar. Nah, pada tahun 2011, rekomendasi Komisi Landas Kontinen, ini salah ketik apa gimana sih? Tentang submisi untuk area sebelah barat Laut Sumatera disahkan pada 28 Maret bahwa luas yurisdiksi landas kontinen Indonesia bertambah seluas 4.209 km persegi. Nah, itulah perubahan kewilayahan laut di NKRI ya. Tadinya yang hanya 3 mil, kemudian diusulkan adanya 12 mil, kemudian ada ZEE, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ini ada yang kita kenal sebagai alur laut kepulauan Indonesia. Jadi ada beberapa jalur utama. Yang pertama itu dari Natuna ini ya, kemudian Jawa, kemudian Flores, Sulawesi, Maluku, Banda. Nah, ada 4 titik strategis Selat Malaka, ini di sini. Kemudian juga ada Selat Sunda, Selat Lombok, kemudian Selat Makassar. Nah, 4 titik ini disebut sebagai choke point. Jadi, choke point ini artinya maksudnya kalau misalnya ada kapal masuk dari Selat Malaka ini misalnya, kita hadang saja dari sini, dari Selat Sunda. Pasti mereka tidak bisa kabur keluar. Ya, jadi kalau misalnya ada yang masuk ke Indonesia tanpa izin, kita bisa menguncinya di situ. Nah, ALKI ini sebagai alur pelayaran dan penerbangan. Jadi tidak hanya pelayaran saja tapi juga penerbangan. ALKI 1 itu meliputi Selat Sunda, Selat Karimata, Laut Natuna Utara ini tadi ya. Kemudian ALKI 2 Selat Lombok, Selat Makassar, Laut Sulawesi. Kemudian ada ALKI 3 ini bercabang ya. Nanti ada 3 cabang. Bisa keluar, bisa masuk dari sini. Nah, itu meliputi Laut Arafuru, Laut Banda, nah terus yang C itu Laut Arafuru, Laut Banda, terus ke utara di ALKI 3A. Kemudian ALKI 3B, Laut Timur, Selat Leti, Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik. Laut 3A ini ALKI 3A, Laut Sawu, Laut Ombai, Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku, menuju ke Samudra Pasifik di sini. Ya, 3A, 3B, 3C. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui ya bahwa di
perairan itu kan ada dinamika yang selalu berubah-ubah kaitannya dengan tinggi gelombang. Nah, ini loh potensinya. Jadi yang warnanya merah tuh yang potensi gelombang tinggi. Yang warna biru itu yang yang biru tuh yang rendah. Biru, hijau, kuning, baru merah. Nah, di Samudra Hindia itu potensi gelombangnya itu sangat tinggi. Sehingga pelayaran itu jarang sekali yang lewat situ gitu loh. Maksudnya biasanya itu kapal-kapal akan menghindari daerah-daerah yang gelombangnya tinggi. Kenapa ya? Karena resikonya juga sangat tinggi, nanti kapalnya terbalik dan lain sebagainya. Nah, bahkan ada yang sampai 6 meter. 6 meter loh gelombang. Setinggi rumah 2 lantai. Nah, sebenarnya kita masih akan lanjut ke potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia. Tapi Bu Lili pengen kalian coba dulu kerjakan soal-soal yang nanti linknya sudah ada ya di Google Form ya. Ini kalian kalau misalnya ada mau pertanyaan, silahkan ditanyakan via grup, boleh. Nanti linknya akan muncul sekalian sama ini. Jadi kalian boleh mau ya yang pasti ya jangan dikerjakan dulu ya. Atau kalau nggak nanti linknya di ini ya. Linknya akan muncul sekian menit. Nah, jadi nanti linknya ditunggu ya. Bu Lili pisah linknya dari postingan ini. Oke gitu. Bu Lili cukupan sekian dulu. Kurang lebihnya Bu Lili mohon maaf. Bu Lili akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.